Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti Zoom. Biarlah penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Biarlah apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi kendala dalam hidup kita, kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kita mempunyai penolong yang percaya, Tuhan yang baik. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari kita ulangi lagi setiap janji-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat
buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ku di tangan-Mu, haleluya. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Saya undang Bapak Teddy untuk buka dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kasih-Mu tidak habis-habisnya buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa bangun, bisa berkumpul memuji muliakan nama-Mu dan anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mulai memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Pimpin Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai ruangan ini Tuhan, pimpin Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, pimpin hamba-Mu Pendeta Yohanes Su Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, suara-Mu Tuhan berkati kami. Pimpin kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu pimpin hamba-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan.
Mari kita menyanyikan lagu kekuatan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanmu. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanmu, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Biarlah kita selalu bersuka di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita tetap percaya Tuhan penolong kita. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah saja. Sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya
percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, amin. Bahwa Tuhan juga Gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan kita tempat perlindungan kita, tempat kekuatan kita. Mari kita sambung lagi dengan lagu Oh Tuhan pimpinlah langkah. Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin Bapak Ibu.
Biarlah setiap hati kita merindukan akan jiwa-jiwa yang baru untuk Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian buat Bapak Single. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anak-anak. Saya beri judul kesaksian saya, aku hendak memegahkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kelemahanku. Di dalam kelemahankulah aku hendak, atau di dalam kelemahankulah aku hendak memegahkan Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya untuk memberikan 3 kesaksian. Yang pertama, saya mau membayar nazar perihal Cortex. Jadi ada teman saya konsultan pajak yang bantuin saya urus dari tanggal 2 Maret. Bulak-balik terus koreksi sehingga gak beres-beres. Ada yang dirubah, ada yang ditiadakan. Sampai saya ngomong sama Susi, kalau ini beres saya bernazar untuk bersaksi. Disinilah letak salah paham atau salah arti kita berdua soal beres. Jadi ceritanya bereslah tuh penyerahan Cortex kami di pertengahan bulan April. Beberapa hari kemudian Susi ngomong ke saya, Papi jadi dong kesaksian. Spontan saya jawab, ya belum dong. Nanti kalau dapat surat cinta dari sana, beres, baru Papi bayar nazarnya. Tapi berjalannya waktu, hati ini bilang, bayar nazar, jangan hitungan, Tuhan Yesus pasti beresin. Maka dari itu sekarang saya bersaksi di sini. Membayar nazar, amin. Yang kedua, waktu Bu Ari dan Singi atau Samuel atau AI bersaksi dan mengatakan bahwa mereka tidak baik-baik saja. Saya juga mau teriak, sama, gua juga. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwa sekarang mereka sudah baik-baik saja. Dari tahun 2013 saudara, kerjaan saya tuh gak menentu. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan tapi ujung-ujungnya batal. Berarti saya yakin itu bukan dari Tuhan. Ada juga yang proyeknya jadi, sudah jadi. Bayarnya sudah bayar ke teman saya. Tapi teman saya setelah dibayar, sayanya gak dibayar. Padahal udah susah-susah itu. Udah doain, akhirnya gak jadi. Ya merekanya jadi dibayar si teman saya, tapi temannya kagak ini. Pas COVID total saya gak ada pemasukan sama sekali. Puji Tuhan di tahun 2023 Juni, ada teman kantor, ada teman kantornya dekat rumah saya. Ajak saya bantuin dia. Walaupun kecil hasilnya, saya bersyukur sama Tuhan bisa cukup untuk makan minum pakai. Tapi sejak 1 Maret kemarin saya berhenti. Sudah 2,5 bulan saya di rumah terus. Panjang ceritanya saudara. Dari kesaksian saya ingin mengatakan bahwa di dalam kelemahanku, keterpurukanku, lagi di dalam lembah kekelaman, sedih, titik terendah, jatuh, berasa gak ada teman. Namun saya mau terus dan terus belajar memegahkan Tuhan Yesus Kristus. Terus percaya, terus mau bersukacita sesuai arahan firman-Nya Filipi 4 ayat 4. Tuhan Yesus setia dan sekali Yesus tetap Yesus. Sering dengar dari saya dari Pak Agus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan sampai tergeletak. Mazmur 37:24. Pada saat saya pikir saya sudah habis, game over, ada aja tangan Tuhan menolong. Yang dimana digenapi firman Tuhan 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Diberikan keluarga yang semua baik, bersama-sama mengiring Tuhan Yesus. Mami, Papa dan Mama mertua, Susi,
anak-anak yang sudah mandiri, sudah 5-6 tahun sejak mereka habis kuliah, gak pernah minta apa-apa, yang ada minta izin aja. Suka duka, sedih, canda tawa kita jalanin bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga bersyukur memiliki saudara-saudara sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saya mohon doanya saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus mau memulihkan saya, menjadikan saya kepala, dan dibolehkannya terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Satu lagi, yang ketiga, saya mau nyanyi Yesus setia. Tuhan tak mendengarku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kesaksian yang indah. Terkadang walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Kita akan menyambut kesaksian ini dengan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik,
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita ulangi lagi dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah kita menanamkan dalam hati kita bahwa semua baik yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan memberikan kita semua menjadi berarti karena kita tetap harus setia di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Engkau Ada Bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Kita angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku. Benar Tuhan, Kau bersama kami
di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang kesediaan Bapak Luki. Doa. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Dan kami sudah mendengar kesaksian yang indah dan sangat mengharukan hati kami. Kini tiba saatnya kami akan mendapat bagian yang terpenting, yaitu sabda-Mu. Urapilah semua Tuhan hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari bibirnya adalah firman-Mu saja. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satupun kuasa gelap yang bisa mengganggunya. Berfirmanlah Bapa, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu dari Amerika, yaitu Pendeta Johannes Suvu. Beliau lahir di Lamongan, Manado, pendidikan sarjana hukum, juga sekolah Alkitab di Lamongan, Manado, sarjana teologi ST Manado, datang bersama istri, Ibu Pendeta Dr. Anda Desi Mawuntu. Mereka dikaruniakan 2 putri, tapi tidak ikut dengan mereka. Pendeta Johannes Suvu ini saat ini pelayanan menjadi gembala di sidang di GPDI Seattle, USA. Sejak tahun 1995.
Would you please join me and welcome Pastor Johan Zuto? Happy Sunday. Yeah, God is good. All the time. Haleluya. Saudara, saya berbicara dalam bahasa Indonesia yang mungkin kurang sempurna karena bahasa Inggris lagi belajar, bahasa Indonesia mulai lupa. Jadi, tapi saya harap saudara bisa mengerti kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Pastor Ibu Melani dan seluruh staf pastor yang ada, mempercayakan saya untuk melayani lewat kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Satu kehormatan bagi saya. Seperti yang dikatakan, saya datang dengan istri mendampingi saya. Puji Tuhan, saya tidak berlama. Saya langsung saja pada kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca di dalam kitab Hagai. Mulai kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Nah, kalau itu bisa ditampilkan, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Udah ada? Kita baca bersama-sama 2, 3. Inilah firman Tuhan. Salam. Berlobang. Ya. Firman Tuhan 2 kali satu kalimat ini diulang. Perhatikanlah keadaanmu. Ini satu peringatan yang begitu keras bagi kita semua. Saya berdiri di sini bukan sebagai penginjil yang hebat, sebagai pemberita Injil yang hebat, tidak. Saya berdiri di sini untuk men-share apa yang Tuhan taruh di hati saya dan apa yang saya alami lewat kebenaran firman Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kita semua. Saudara bisa jawab. Apa tujuan datang? Apa tujuan saudara datang beribadah? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, mencari Tuhan. Apa tujuan menjadi orang Kristen? Banyak orang menjawab agar supaya menjadi Kristen percaya Yesus mati masuk surga. Apakah itu benar? Bisa saja. Menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, setia, diberkati. Benarkah itu? Ya bisa saja. Tapi tujuan kita menjadi orang Kristen. Alkitab yang menyatakan, bukan saya. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kita harus jadi sama seperti Kristus. Itu tujuan kita menjadi orang Kristen. Bukan menjadi seorang yang fanatik, Pantekosta atau apapun mereknya. Bukan itu panggilan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Menerima keselamatan oleh anugerahnya. Agar supaya kita
melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi seperti Yesus. Nah, sudahkah kita menjadi seperti Yesus? Saudara dan saya akan jawab bersama-sama. Itu sebabnya ayat pembuka kita hari ini. Perhatikan keadaanmu. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi jemaat di tempat ini. Saudara hadir. Itu tidak ada salahnya. Tapi kadangkala itu sudah menjadi satu kebiasaan, rutinitas. Sehingga tanpa kita sadari, kita jalani hidup itu. Sebagai orang Kristen terus. Begitu saja, tidak ada terobosan. No breakthrough dalam hidup ini. Yang Tuhan mau. Hari ini kita diberkati, hari esok kita lebih diberkati lagi. Itu tidak ada salahnya. Tetapi sebenarnya tujuan menjadi pengikut Kristus untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan memang tidak gampang. Secara khusus di dalam keluarga. Saya kembali bertanya. Kalau kita pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, suami istri, kalau terjadi argumen, perselisihan satu sama lain suami istri, siapa yang harus mengalah? Siapa? Suami. Di sini istri. Aduh, berat ini kalau begini. Jawaban itu saudara adalah jawaban orang dunia. Yang mungkin orang baik. Tapi kita not just baik. Tapi kita harus lebih baik. Jawaban kita. Kalau sampai terjadi perselisihan antara suami dan istri. Yang harus mengalah siapa? Kita harus jawab dengan tepat. Sesuai firman. Yang harus mengalah adalah yang dewasa rohani. Ini menjadi doa saya Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan semakin mengerti kasih Tuhan. Dan mereka semakin tertanam di dalam kasih Tuhan. Berakar semakin dalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh semakin kuat dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga berbuah dan jemaat-jemaat ini akan menjadi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab. Saya tidak percaya istri akan senang hidup dengan suaminya kalau suaminya tidak bertanggung jawab. Benar apa betul? Kenapa saya banyak bertanya di jam-jam seperti ini? Karena saudara, paling gampang orang tidur itu, pertama di kendaraan. Lagi ya naik kendaraan kan, gampang orang tidur. Itu saya lihat dan saya alami. Saya bukan cuma sekedar bisa. Kemudian kedua, tidak mungkin orang tidur waktu memuji Tuhan. Tapi banyak orang, dia tidak perhatikan keadaannya. Waktu dengar firman Tuhan, bisa saja terbawa arus. Udara seperti ini menghanyutkan. Sehingga ada satu ketika, seorang anak Tuhan, dia komplain pada gembala. Gembala, saya tidak mau duduk lagi di sebelah Bapak ini. Kenapa? Wah, dia ngorok. Kenapa dia ngorok? Kenapa kamu tahu dia ngorok? Ya waktu dia ngorok saya terbangun. Wah, ternyata sami mawon. Nah, yang tidak ada di sini ya. Kita perhatikan keadaan kita. Supaya firman Tuhan walaupun singkat, tapi bisa masuk di dalam hatimu yang terdalam. Dan dia bertumbuh, menjadi kuat, berbuah. Dan memenangkan jiwa seperti yang dinyanyikan tadi. Sorga tidak pernah bergetar. Waktu saya mendapatkan rumah mansion. Waktu saya dapatkan sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Dapat uang yang banyak. Tidak pernah sorga bergetar.
Saudara, ini ada bangku-bangku yang masih kosong. Dan masih ada tempat ruangan yang perlu diisi. Sorga akan bergetar waktu Bapak Ibu bawa jiwa datang kepada Tuhan. Maka ada tempik sorak di sorga melihat engkau melakukan akan komitmen atau satu komitmen yang luar biasa, perintah agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Apa? Wah, saudara, kalau drakon saudara hafal. Masa firman Tuhan tidak hafal? Intinya kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa datang kepada Tuhan. Sorga bertempik sorak lewat apa yang saudara lakukan. Perhatikan keadaanmu. Sudah pasti kita kalau iring Tuhan dengan taat dan setia diberkati. Amin. Kita sudah pasti kalau kita ada di dalam penderitaan, pasti Tuhan akan tolong. Kenapa? Saya bukan hanya baca, bukan hanya dengar. Saya sudah alami bagaimana kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan saya. Satu ketika saya dihadapkan dengan satu pergumulan yang sangat berat. Bapak Teddy, Ibu Melda tahu, Ibu Gembala juga. Di 5 tahun lalu, saya ada dalam tubuh yang sehat, diberkati. Saya atur makan saya olahraga. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan satu penyakit. Dan penyakit itu membawa saya dalam satu penderitaan yang sangat berat sekali. Selesai, singkat cerita, saya mendoakan jemaat yang berulang tahun, maka saya sudah tidak mampu menguasai diri. Dan pada saat itu COVID. Istri saya sudah lihat keadaan saya sudah tidak memungkinkan. Tapi dia tidak mau komentar. Karena waktu itu, kalau bawa ke rumah sakit, pasti sudah tidak bisa kembali lagi. Dan saya pikir itu yang saya alami. Lalu dalam kondisi yang berat, maka saya dilarikan. Ya. Saya tidak mau, karena saya pikir ya udah mati ya mati. Sudah siap. Kan ada banyak orang siap hidup tapi tidak siap mati. Saudara, kalau kita mati sekarang, kita masuk sorga kan? Siapa yang suka masuk sorga? Siapa yang mau mati masuk sorga? Oh, enggak ada. Semua? Siapa yang mau masuk sorga kalau mati sekarang? Enggak ada. Saya sudah lihat, saya sudah ketemu papa mama saya. Mereka tunjukkan lewat mimpi ya. Dia katakan, nah tadi dibilang nama saya Yohanes. Panggilan akrab dengan saya itu Hani. Tapi kadang-kala saya tidak mau kalau di Amerika panggil Hani. Ada orang panggil. Satu ketika ini terjadi. Saya karena kerja juga. Teman saya laki-laki panggil Hani sama saya. Hani. Wah, ada orang, wow, pastor, you pastor? Why you have boyfriend? Hah? Dari situ saya tidak mau lagi panggil Hani. Nah itu. Lalu apa yang terjadi? Mama saya dan papa saya ketemu di dalam mimpi. Dia katakan, ya saya ini seperti dikatakan saya orang Manado, ya dari LA, Langoan asli. Ya. Jadi gelar saya MA. Manado asli. Itu. Papa saya katakan dan mama saya di dalam mimpi, karena di Langoan itu penghasilannya padi, jagung, dan sayur-sayur. Dia katakan, diperlihatkan pada saya ini semua berlimpah. Lalu dia katakan, tidak usah pikir itu. Ada tempat yang lebih indah, di mana tidak ada air mata lagi. Dalam penderitaan. Lalu setelah besoknya, karena sudah menderita, saya bilang sama istri saya, Mam,
siap, saya sudah tidak mampu lagi. Kalau saya tinggalkan, terserah mama mau kawin lagi enggak masalah. Saya sudah bilang begitu. Dia diam aja. Anak saya dengar. Dia dengar langsung. Dia tidak senang. Dan waktu itu dia berdoa. Tiba-tiba pada 2 hari kemudian dia katakan pada saya, Papa belum mau mati. Kenapa? Tuhan bicara sama saya lewat mimpi juga. Kenapa? Papa akan gendong anak saya, walaupun dia belum kawin. Oh, dari situ saya ada kepastian hidup. Bapak belum mau mati. Itu yang terjadi. Di mana saya mengalami satu penyakit yang tidak diduga, gagal ginjal ya. Dan saya dioperasi di sini, urat saya dipotong di sini karena di sini mau dipindah ke sini. Tiba-tiba dokter yang luar biasa, hebat, profesor, dokter. Waktu dia operasi pertama, gagal. Dan mendatangkan begitu sakit. Sampai mau tidur, gak bisa, berdiri jatuh. Dan saya terus menangis. Jadi jangan main-main dengan istri bapak-bapak. Karena Alkitab sudah bilang, kalau kita sudah tua, kita bagaikan diikat dan diarahkan. Jadi kalau umur sudah seperti saya, sudah tahu 60 ya sudah lebih baik banyak dengar istri. Ya, karena istri lebih kuat. Kenapa? Saya sudah katakan, karena saya aktif, saudara tahu. Saya drive dan sebagainya, sekali setelah pelayanan dari shuttle ke Kanada bolak-balik sampai di rumah istri saya minta tolong antar saya ke sana kemari, sampai saya terlanjur berkata, wah mama, semua saya kemana-mana saya harus drive. Wah ternyata perkataan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga waktu saya kena penyakit saudara, tidak bisa berbuat apa-apa, dituntun oleh istri, semua istri. Tapi tidak pernah saya dengarnya, semua saya. Nah, tapi kalau saya pernah. Nah hati-hati bapak-bapak, cuma peringatkan. Karena saya sudah alami, saya ingatkan. Kembali pada firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kadangkala kita datang beribadah. Oh sudah beribadah memuji Tuhan. Pulang sama saja. Kenapa? Bahkan persoalan yang datang. Kadangkala kita mulai menyalahkan. Suami menyalahkan istri. Lebih gawat lagi. Menyalahkan pelayan-pelayan. Menyalahkan hamba Tuhan. Karena masih manusia kita tidak bisa elakkan itu. Kenapa itu terjadi? Karena kita lebih memperhatikan keadaan-keadaan yang dari luar. Tanpa memperhatikan dari dalam. Dalam hidup kita, kalau kita, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Dia berkata, oh pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dia sudah masuk di dalam hidup saya dan saudara. Jadi waktu saudara dengar firman Tuhan. Saudara terima itu berarti saudara terima Yesus dalam hidup saudara. Kalau Yesus ada dalam hidup saya dan saudara. Doa yang selalu saya dengar dari istri saya, Tuhan urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah dan pagari dengan pasukan malaikat sorga. Dan dari akhir doanya dia katakan, setiap serangan kuasa kegelapan akan mental. Siapa bisa lawan kuasa darah anak domba Allah? Siapa bisa? Katakan tidak ada. Tidak ada. Kalau itu kita perkatakan, itu menjadi satu kebiasaan. Saudara tahu dari mana karakter kita terbentuk? Itu dari perbuatan kita
dari perkataan kita. Dan kalau itu kita ulang terus menerus, maka itu menjadi satu habit. Dan habit itu akan membentuk kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu akan menjadi satu karakter kita. Itu sebabnya hari ini, kalau kita terus memperhatikan keadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana keadaanku? Oh, saat ini aku makan firman Tuhan, tapi tidak sampai memuaskan hidupku. Kenapa itu terjadi? Karena tubuh kita ada di tempat ini, di ruangan ini. Mungkin hati kita di tempat lain. Sehingga ada satu ketika seorang bapak ketemu, tidak masuk gereja. Tiba-tiba karena keberaniannya luar biasa, dia datang pada gembala. Gembala, saya memang tidak masuk di gereja, tapi hati saya ada di gereja. Gembala terus katakan, oh ini orang yang saudara tahu, apa itu ya? Kalau di Manado itu Pontianak. Jiwa apa? Tubuhnya ada, tapi apa itu kalau di sini? Ini bahaya. Begitu juga yang terjadi di zaman sekarang ini. Sehingga tidak heran anak-anak Tuhan, saya tidak berbicara orang luar, saya berbicara orang Kristen. Oh, kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi hal-hal menghina satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain? Padahal pelayan Tuhan. Gereja juga demikian. Karena tidak memperhatikan keadaan. Dianggap dia sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak sampai mengakar. Bahkan dikatakan minum, tapi tidak sampai puas. Berpakaian. Saudara ingat firman Tuhan. Di dalam Wahyu, pasal 3, jemaat di Laodikia. Ya kan? Mereka berkata, oh aku kaya. Aku punya emas. Aku punya kain, lenan halus. Dan seterusnya. Tapi Tuhan katakan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Hei Yohanes, katakan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Bertobat. Walaupun kamu katakan kamu kaya, tapi kamu nantinya akan dimuntahkan. Kenapa? Kamu tidak panas dan kamu tidak dingin. Bagaimana dengan kita? Kita berdiri di tengah-tengah, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Mau setia oke, tidak setia oke. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, itu merupakan satu kehormatan bagi kita. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan untuk Dia dan pekerjaannya. Jadi kalau sampai ada tugas, jangan pakai perasaan. Ada kan pelayan Tuhan? Aduh, hari ini saya nggak bisa melayani. Kenapa? Saya tidak senang dengan pelayanan ini. Kami ada hal yang tidak saya setuju. Baper ya orang sini bilang. Kalau melayani Tuhan itu harus ada sesuatu yang keluar dari lubuk hati. Apa itu? Sehingga saya mau akhiri kebenaran firman Tuhan bahwa dalam hidup kita yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan, yaitu Roh Kudus. Engkau tidak mampu tertanam di dalam kasih Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak mampu menilai dirimu sendiri. Bahkan engkau akan menganggap dirimu benar, selamat. Atau dengan kata lain seperti firman Tuhan di dalam Yeremia. Mereka menganggap mereka itu benar. Sok tahu, sok benar. Kalau anak-anak muda, sok ganteng. Sok cantik. Kalau cantik ya cantik aja. Kalau ganteng ya ganteng aja. Nah, ada lagi, sok kaya. Orang kalau dia kaya diam. Tapi coba lihat orang yang sok kaya. Dia tunjukkan semuanya. Kalau tadi, kau tunjukkan itu lain. Kalau ada lagu kan? Tapi bagi kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai. Hei Hagai, katakan kepada orang Israel. Mereka itu memakai baju tapi tidak sampai panas suhu tubuhnya. Ada satu hal yang
diingatkan juga. Mereka menabung bagaikan menabung pada pundi yang berlobang. Coba saudara pikir. Saudara mungkin punya uang. Kalau saudara tidur, kadang-kala kita lihat ada banyak orang punya uang tapi sulit tidur. Mereka bisa beli spring bed, tapi belum tentu tidur dengan nyenyak. Mereka punya uang, bisa membayar dokter, tapi belum tentu dokter sanggup menyembuhkan. Seperti saya, yang menyembuhkan saya hanya Tuhan. Saya divonis Bapak, tangan saya ini sudah damage total dan lebih baik diamputasi. Udah diperiksa salah satu rumah sakit yang baik ya, di Washington State itu. Profesor doktor sudah periksa, dia katakan, "Sir, I'm sorry, I cannot help you." Why? Because your nerves already damaged total. Cannot fix. It's better your amputation. Nah, satu ketika kami dapat godaan dari dokter, dari nurse, karena dokter yang operasi tangan saya itu salah. Sampai 4 kali operasi. Salah terus. Lalu kami dapat surat dari rekomendasi dari dokter, dari nurse, sue itu dokter. Kalau kamu sue, kamu akan dapat uang. Saya katakan, "Mah, ini kita mau jadi kaya." Kenapa? Ini ada surat rekomendasi dari dokter, dari nurse, dan dari instansi yang kuat. Agar supaya karena tangan saya sudah tidak lagi. Istri saya katakan, "Ya kamu jadi kaya, tapi kamu lumpuh. Kamu kaya, kamu jadi cerita." Wah, dia jadi kaya karena ada ya, gugat itu dokter. Lebih baik berdoa, walaupun dikatakan tidak bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nothing impossible with God. Amen. Tidak ada mustahil bagi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Siapa anak-anak Allah? Coba kalau saudara katakan itu dengan keberanian iman, waktu saudara keluar itu akan terus mengejar saudara. Sehingga waktu serangan datang, maka serangan iblis itu, waktu kita berkata demikian, dia akan jauh. Kalau kita cuma diam-diam, berarti kita buka celah. Iblis tidak diberi celah, dia akan cari, apalagi sudah ada celah. Ini yang perlu kita tumbuhkan di dalam kepercayaan kita, di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Di sana dikatakan kalau saudara baca, sebaiknya saudara baca. Mereka itu, firman Tuhan katakan, "Kamu menganggap dirimu sudah baik, tetapi rumah Tuhan dalam keadaan rusak." Ada ayat firman Tuhan untuk penutup. Firman Tuhan berkata di dalam Korintus ya. Di dalam kitab Korintus, "Tahukah kau bahwa kau rumah Allah?" Korintus berapa itu? Sehingga ada lagu kan? "Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah?" Nah itu. Jadi ingat, saya tidak mau panjangkan. Tapi mari perhatikan keadaanmu. Jangan sampai kamu sudah makan tapi tidak kenyang. Saudara sudah makan firman Tuhan. Saudara sudah memuji Tuhan. Tapi pulang sama saja. Saya percaya dan yakin. Waktu engkau punya kerinduan yang sama. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah ini. Setiap lagu. Setiap apa yang saudara dengar. Lewat mimbar ini. Akan meneguhkanmu. Akan membuat engkau semakin percaya kepada Tuhan. Sehingga segala apapun yang engkau hadapi. Kalau engkau punya keberanian iman percaya. Yang dilandasi pada kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan pulang dengan membawa berkat. Engkau akan pulang dengan pemulihan. Engkau akan pulang dengan kesembuhan. Karena darah anak domba Allah menutup bungkus hidupmu. Perhatikan keadaanmu. Jangan sampai keadaan kita sudah rusak tanpa kita sadari. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara. Saya mengalami penderitaan, tetapi ada lagu yang menguatkan saya. Mari para main musik. Sebelum saya akhiri
Ada lagu dari Pastor Awandatu almarhum. Kau rangkai air mataku. Di balik air mata kita, Tuhan siapkan hal-hal yang tidak kita duga. Oleh sebab itu hari ini, tujuan kita datang beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Tujuan kita menjadi orang Kristen untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga kita selalu memperhatikan keadaan kita. Sehingga waktu kita menabung, kebenaran, kita menabung pengorbanan. Tuhan di dalam pekerjaannya, Tuhan menilik dan Tuhan juga yang sanggup memberkati saudara. Kalau engkau dalam keadaan lemah, Tuhan pasti kuatkan. Engkau dalam keadaan sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Saya sudah alami. Sebab itu saya berani katakan kepada saudara, jangan ragu di dalam mengiring Tuhan. Walaupun ada air mata, tapi Tuhan sanggup menjadikan itu permata. Saya minta maaf, setelah ini saya harus keluar karena ada pelayanan. Saya harap saudara sambil saudara berdiri nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ini saya tadinya cuma dengar, saya nyanyi, tapi waktu saya alami hal yang sangat berat. Benar, ini lagu ini tercipta bukan karena dia sanggup menciptakan, tetapi karena dia alami dan keluarlah kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan itu menjadi kekuatan, itu menjadi satu dorongan kita. Jangan menyerah dalam kondisi dan situasi apapun, karena Tuhan sementara merangkai hidup kita menjadi yang luar biasa. Betapa hebat jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mata di permata. Dan Pak Kris tutup doa firman. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Untuk dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan, kami tetap memperhatikan keadaan kami. Mungkin selama ini Tuhan kami sudah aktif melayani Engkau. Kami rajin untuk pelayanan, kami rajin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi acap kali Tuhan,
apa yang kami lakukan hanya sekedar agamawi saja. Tapi firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk pagi hari ini, untuk senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Dan biarlah setiap kebenaran yang kami dengarkan, setiap aktivitas rohani yang kami lakukan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas yang kami lakukan, tapi kami mau Tuhan untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dalam pengenalan akan Engkau, sehingga firman-Mu yang menginginkan kami Tuhan untuk serupa dengan Engkau Tuhan, boleh kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu, Engkau terus berkati pelayanannya, berkati terus kesehatannya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanan, kami percaya Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan. Dan jikalau mungkin besok atau lusa atau kapanpun Tuhan, hamba-Mu akan kembali ke tempat pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan sertai, agar dapat berkumpul kembali beserta dengan keluarga besarnya di tempat pelayanannya Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan meletakkan korban persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk firman yang telah menguatkan kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi seperti serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan melalui hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami akan meletakkan korban persembahan Tuhan. Besar kecilnya Tuhan, biarlah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Memberkati tangan-tangan yang memberikan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Andai Kata Semua Laut Adalah Tinta. Adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi bijaksana dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara dan selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata andai kata semua laut adalah bintang, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti doa penutup dan doa berkat Bapak Luki. Kami kita menyanyikan betapa hebat kuasa Tuhan.
Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, oh, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Di penghujung ibadah pagi hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau acara-acara rangkaian acara ini semua boleh berjalan lancar dan baik atas pertolongan daripada-Mu. Kami boleh meninggikan nama-Mu, boleh puji-pujian, mendengarkan kesaksian yang indah, dan kami bisa menerima firman-Mu yang memberkati kami. Ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu, Pendeta Yohanes Suwu, yang sudah menyampaikan firman-Mu, di mana dia berada, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Kami juga satukan hati berdoa khusus untuk Pendeta Revi Awendatu, yang sore hari ini akan terbang ke Los Angeles, Amerika. Tuhan, kiranya Engkau mendahulukan semuanya dalam pesawatnya, dari mulai take off sampai landing. Pesawat boleh terbang dengan lancar dan baik dan mulus tanpa mengalami turbulensi sama sekali. Dan tibakanlah dia di Amerika dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Setara acara yang mereka kerjakan di sana sudah selesai, tibakanlah mereka kembali ke Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga, dan bisa bersama-sama berkumpul dengan kami kembali. Kami juga berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami yang sudah habis operasi kaki, tulangnya belakangnya. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna, dan sehingga berdiri duduk jalannya Ibu Gembala kami boleh sangat baik dan amat baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain Tuhan. Pulangkanlah kami ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Berdoa untuk jemaat PDAMS. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan dia. Bagi yang terbeban berat Tuhan berikan pundak yang kuat untuk bisa menanggung dan Tuhan beri solusinya. Bagi yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan berikanlah dia kesempatan untuk bisa baik-baik lagi Tuhan. Mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Demi nama Yesus Kristus